Ya, Apa yang gini, disesatkan? ya tadi pemahaman tentang di mana yang Pak Dalbok mengatakan terkutuk itu, Pak Dalbok sudah mengerti nggak tentang ayat itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Coba Waduh, baca waduh. baik-baik dan Oh, dipahami enak, enak ini. benar. Jangan Ya, asal oke, saya bacakan, dengarkan. taruh, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. taruh Bang Dol. Kisah para Rasul bab berapa? Biar bisa baca sama-sama. Galatia, Galatia itu. Di Galatia itu, Ya, kalau ini ntar, yang pelan-pelan. timbul perkara-perkara perselisihan di Kisah Para Para Rasul 25:19. pelan ya Bang. Kisah saya pakai Kisah para Rasul Yang mau Anda tanggapi yang mana? yang tadi Abang kasih tahu tadi itu tentang Apa? Kisah para Rasul berapa? Yang kan ada dua narasi, yang mana terkutuk atau yang mana? Yang Anda mau respon. Anda sendiri tidak tahu ayatnya di mana? Kan ada dua narasi di sini. Yang terkutuk atau yang Perselisihan. tidak mati. Perselisihan, selisih paham. Yang mana yang Anda mau respon? Tadi Anda mengatakan Kisah para Rasul tentang terkutuknya orang yang Oh, di Galatia itu, Bre. Di Galatia 3:13. tar aku mau ini sebentar aja ya. Galatia 3 3:13. Bagaimana Anda mengatakan saya tidak mengerti, Anda sendiri tidak tahu ayatnya di mana? buka dulu. Galatia 3:13 Kristus perikopnya dulu kita lihat dibenarkan oleh karena iman ya. Di ayat yang ke-13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus apa yang dipermasalahkan di sini? Ini orang yang mati di tiang kayu salib. Ini orang-orang yang terkutuk. Betul tidak? Ya, Bapak bisa pelajari tentang hukum Romawi pada waktu itu. Saya tanya, ini yang mati di tiang kayu salib ini orang terkutuk atau bukan? Orang yang memang dasarnya bahwa orang yang dihukum di kayu salib adalah secara hukum Taurat itu memang terkutuk. Terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Dengar baik-baik. Hancur perpuluhan. Hancur. Aduh. Dengar dulu. Ya, silakan. Dengar dulu. Bapak harus baca, harus menelaah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bagaimana Kristus begitu turun merendahkan dirinya sampai merelakan diri untuk dikutuk. Merelakan pertanyaan saya simpel, Bang. Bang, dalam apakah Yesus itu terkutuk? Karena itu, makanya tadi dasarnya bahwa memang hukum itu adalah di palang kayu salib itu ada hukum yang terhina. Saya tanya apakah Yesus ini terkutuk? Yesus tidak terkutuk. Oke, baca lagi di 1 Korintus 12 nomor 3. Kalau Anda menginginkan nama Yesus. Yang ini dulu, Bang. Kita jelaskan. Jelaskan. Kita jelaskan Tetapi tetap pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk? Nanti saya berikan data-data lagi. Jangan lari ke situ dulu, Bang. Yesus tidak terkutuk, Bang. Tetapi ini mengatakan terkutuklah. Abang tidak mengerti. Kristus telah, dengar baik-baik ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dasar hukum Taurat yang mengatakan bahwa orang yang dipalang kayu salib itu memang adalah salah satu hukuman yang terhina. Terkutuk. Maka Kristus yang turun untuk disalibkan itu untuk menebus kita. Bukan berarti dia terkutuk. Dan itu memang makanya di sini pertanyaan saya, Bre.
Apakah Yesus itu terkutuk? Yesus tidak terkutuk, Bang. Kalau Ini yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. orang yang makanya dasar kita based on dasar bahwa hukum Taurat, hukum pada waktu itu para bangsa Romawi menggunakan hukum yang paling terhina itu adalah orang yang dihukum di kayu salib. Itu adalah itulah yang paling terhina. Tetapi ini pertanyaan saya, Ban simpel. Apakah Yesus terkutuk? Kalau abang menarasikan secara gamblang, secara general, orang semua yang tersalib itu adalah orang terkutuk. Betul. Bukan berarti Yesus terkutuk tidak. Itu pertanyaan saya. Kristus tidak terkutuk. Karena dengarkan coba. Dari awalnya. Dengarkan. Saya memberikan data yang tertulis langsung dari nama Yesus. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Terkutuklah Yesus. Artinya di sini Yesus kan disalib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Yesus terkutuk. Ini abang tidak paham. Ini gagal paham di sini. Sebenarnya abang gagal paham di sini. Kok saya gagal paham ya? Iya, gagal paham. Saya yang hafal di luar kepala. Saya yang memberikan Anda datanya. Kok tiba-tiba saya gagal paham? Iya, abang gagal paham, Bang. Pertanyaan saya, Yesus disalib tidak? Di dalam Galatia 13 ini. Saya tanya ente. Yesus itu memang disalib, tapi abang baca baik-baik. Abang baca baik-baik ya. Penebusan di sini dia turun untuk menebus. Maka dia merelakan diri untuk digantung di kayu salib. Itu pertanyaan saya, Pak. Gini, Pak, abangku. Pertanyaan saya, apakah orang yang digantung di tiang kayu salib itu orang-orang terkutuk? Itu pertanyaannya. Itu memang benar, itu hukum. Itu memang hukum. Hukumnya itu adalah memang hukum yang terhina. Maka Yesus yang turun mengosongkan diri. Dia yang turun saya tidak bertanya mengosongkan diri, Bre. Rela wafat mati di kayu salib. Itu apa? Coba ente baca. Tidak mengerti. Kok saya nggak mengerti? Saya memberikan data, saya yang kasih. Kok saya dituduh-tuduh? Saya guru loh. Gini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus disalib tidak? Muter-muter di situ aja, Bang. Iya. Paham. Kalian berdua ini baca. Baca di 1 Korintus 12 nomor 3. Jangan baca di 1 Korintus 12 nomor 3. Suami istri dia. Baca. Di 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Keroyak. Hihi, laki bini. Terkutuklah Yesus. Apalagi narasi saudara? Bantahan apalagi yang Anda bawa? Abang. Baca di 1 Korintus 12 nomor 3. Abang harus paham itu, Bang. Ini dikatakan Yesus terkutuk. Jangan lari ke situ dulu, bahas yang ini dulu, Bang. Supaya Anda paham. Yesus pertanyaan saya kan Anda tidak mau jawab. Apakah Yesus terkutuk? Gitu loh. Pertanyaannya simpel. Bang, bahas dulu. Bahas ini dulu, Bang. Iya. Ya, Bang. Oke, dibahas ini lagi. Ya. Oke. Bahas itu dulu. Baru mengerti, baru lari ke sana. Coba artikan dulu. Reng, kau tahu maling kundang nggak, Reng? Maling kundang. Jangan maling kundang, jangan. Terkutuklah kau jadi batu. Terkutuklah kau jadi batu. Udah selesai. Apalagi? Udah ini Yesus dah. Ini nih izin Bre. Abang itu kan di sini jelas. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus terkutuk karena dia disalib juga? Mengerti nggak arti pengorbanan?
Oh, pengorbanan. Lalu di 1 Korintus 12 nomor 3, terkutuklah Yesus. Gimana? Baca dulu, Bang, Ya pasti Abang. lah. Karena mengorbankan manusia. Kalau dasarnya, aturan regulasinya, Abang, kita bikin regulasi nih, aturan nih. Ya, regulasi. Bang, gini, regulasi. Jangan lupa pakai terasi. Gini, peraturan kita kasih simpel bahasanya. Orang yang digantung di pohon tomat itu adalah hukum yang paling terhina, kan begitu? Itu boleh Pohon dikatakan. tomat. Di mana data pohon Iya, tomat? kita kasih analogi aja, biar Bapak mengerti. Ini kan kita bisa bikin Mana mau digantung di pohon tomat? gitu. Pohon tomat nggak besar. Gimana mau digantung? Analoginya pun kemana-mana. Dulu, Raja Dalbob, Apa bedanya? Bapak Dalbob atau Raja membuat peraturan bahwa undang-undang mencatat yunto sekian, bla bla bla. Nah, ini mengatakan bahwa orang yang tergantung di kayu salib adalah terkutuk. Nah, di situ kita udah mengerti kan? Tetap dari Galatia 3 ayat 13 bilang apa? Kristus telah menebus kita. Ingat itu, kata penebus, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibuat oleh Raja Dalbob ini itu ditebus sama dia supaya tidak ada hukum itu lagi. Apa gitu. salah hukum Taurat? Apa salah hukum Taurat? Saya nggak ke situ. Saya di sini ya kan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk? Yesus tidak terkutuk, dia turun untuk sacrifice, untuk menebus. Kalau kita baca bahwa di dalam Yesus, apakah Yesus disalib? Yesus disalib, dasarnya memang itu adalah hukum. Itu hukum. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk? Makanya abang itu tidak paham. Makanya saya berikan satu kisi-kisi buat Anda pahami berdua, suami istri ya. Kalau abang supaya Anda paham. Di sini kan jelas. Ya, di sini jelas terkutuklah Yesus. Kalau abang memahami ini secara harafiah, secara letterlek, gini, dengar dulu. Secara letterlek atau secara harfiah, maka Kristus ini terkutuk. Gitu loh, maksudnya dia memang digantung di kayu salib, berarti dia terkutuk. Titik di situ. Tetapi kita kembali pengertian narasi yang dibangun, yang ditulis di Galatia Jadi ini. Secara apa memahaminya? Coba, secara apa memahaminya? Roh Kudus, gitu. Roh Kudus, dengar dulu. Abang itu mutar-mutar. Kristus telah menebus kita. Menebus. Abang mengerti nggak? Anak SD aja mengerti. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi untuk kita. Sebab ini dengan jalan untuk kita. Baca menyeluruh. Kalau Anda potong-potong aja, anak SD juga tidak paham, Bang. Secara harafiah, maka ini memang benar. Ini bre. Kalau Anda bacanya sepenggal anak SD juga nggak paham. Coba Anda baca menyeluruh. Kita melihat di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dia katanya jangan loncat-loncat. Ini gemblanglah nas. Ini sewaktu kamu mendengarkan. Ini merupakan salah satu pernyataan juru selamat yang paling terang, bahwa dia. Pertanyaan saya di sini, bre, bukan di Yesaya. Pertanyaan saya di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus terkutuk? Saya mau jemput anak saya sebentar. Abang agak dengan Alkitab kami. Abang mau kemana, bre? Mau kemana? Saya mau jemput anak saya, Bang. Sebentar. Coba. Gimana ini? Apakah sudah terkutuk atau belum nih? Mana ya. Saya mau jemput anak saya nanti sebentar. Ini. Jangan bagaimana? Cemana ini? Itu tuh. Cemana ini? Aduh. Ya enggak, aku mau mati dulu. Iya, kutu ini cemana ini? Aduh, hancur perpuluhan. Terkutuk gimana terkutuk? Hancur. Aduh. Sama istrinya pulang ngamuk-ngamuk. Ayo. Terus mati itu. Udah cepat kau, udah tinggalkan aja itu. Pikir jemput anak katanya. Udah ngamuk dia udah bingung dia. Padahal saya kasih data, Ban Pero, saya kasih data. Kalau di sini Anda menuntut ya,
nama Yesus tertulis, jelas tidak ada. Tetapi di sini kan dijelaskan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nggak bisa dibantah lagi tuh, nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Harus Anda terima bahwa Yesus itu terkutuk. Karena ada tertulis juga di 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Apa lagi mau dibantah? Apalagi. Macam anak sekolahan aja. Lalu, ini saya tetap kembali ya. Saya bawakan dua data ini, tetapi saya tetap kembali membela Yesus. Bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Karena kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Coba. Orang-orang terkutuk nyala ke dalam api neraka. Orang-orang yang terkutuk, kata Yesus, nyala ke dalam api neraka. Yang kekal. Yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti disamakan dengan iblis dia? Nah iyalah. Bukan disamakan, artinya kekal, orang terkutuk kekal di api neraka. Udah bahasa ekstrim terkutuk tuh, bahasa ekstrim. Jadi lagi-lagi di sini kita mendudukkan Yesus itu sangat mulia. Supaya dia tidak terkutuk. Ngeri lah, ngeri, hancur perpuluhan. Ngeri. Kalau bahas ngeri ya ngeri. Terkutuk, aduh. Hei, maling kundang, terkutuk kau jadi batu. Jadi batu. Menolong tua. Jadi batu. Hei, Yesus terkutuk kau disalib. Terkutuk disalib dia. Mak ngeri kan bahasanya tuh. Aduh, hancur perpuluhan. Ngeri lah. Aduh, gawat. Di mana lagi mulianya? Aduh. Bersama-sama iblis terkutuk. Iblis, terkutuk kau iblis. Kutuk. Waduh. Bahasa ngeri tuh terkutuk tuh. Ini Tuhan dikutuk. Aduh, hancur lah. Tuhan kok dikutuk. Masuk neraka lagi. Orang-orang yang terkutuk masuk neraka. Aduh, gila. Jadi, kalau Tuhan di neraka, hotel-hotel masuk neraka lah, tapi Tuhannya. Hancur perpuluhan, hancur. Hancur lah. Ayo, kawan-kawan Kristen yang lain, silakan naik. Kita berdialog santai. Tetap ya di satu tema. Di sini saya posisi bertanya. Benarkah Yesus yang disalib? Kalau benar, mari kita kaji. Aku pernah ngomong sama kawan, aku bilang, namanya siapa kemarin ya? Si Lontong lah, Lontong, terkutuk kok Lontong ya, aku bilang. Dipukulnya aku. Kutepak, katanya, aduh macam, aku bilang, kok kepukul aku, kok enak aja kau bilang, aku terkutuk, aku bilang. Nggak terima, manusia aja nggak terima dikatakan terkutuk. Coba lah. Kena tabok, aku ditekannya, apa, aku, kok kepukul aku, gimana, aku bilang. Kok kau bilang aku terkutuk, katanya. Orang aja pun emosi dibilang terkutuk. Ini kok menerima ya. Yang aneh, Pak Pan Pelendar. Yang aneh, Anda tidak mengerti, kamu tidak tahu. Ayatnya mereka tidak tahu. Malah bertanya, tertulis di mana itu Bang? Apa kata-katanya itu Bang? Letterlet, harafiah, apalah letterlet. Harus Roh Kudus. Tahap, mana ada? Membaca Bible itu harus ada Roh Kudus. Ada tertulis? Mana ada? Itu yang bilang terkutuk siapa itu ya? Paulus lah. Paulus. Musuh bebuyutan. Iya, yang dimaksud Paulus itu siapa? Yesus. Orang-orang yang disalib siapa? Enggak, maksudnya orang-orang siapa yang bilang terkutuk itu? Terkutuklah mati di tiang kayu salib. Siapa yang mati di tiang kayu salib? Enggak, maksudnya yang bicara itu siapa itu? Paulus. Gimana lagi? Paulus, Pak. Lagi makan daging babi ya enggak? Bukan. Aku lagi makan congor babi tadi, gulai kari babi, kari congor babi aku makan tadi pagi. Enak juga ya. Pak Peros ini pura-pura ini nih, pura-pura apa? Pura-pura Dia lagi makan dia. Oh, lagi makan. Iya, lagi makan. Oh iya. Pura-pura ese. Apa itu? Ese. Jadi yang mengatakan terkutuk itu Paulus, Pak. Tetapi nggak bisa juga Kristen itu harus mengimani Paulus karena Bapa yang ada di dalam Yesus itu adalah Paulus.
menjadi bapak. Dia ngaku Tuhan lagi. Jadi terima aja. Ngaku Tuhan dia. Ngaku bapak. Paulus waktu itu masih ini ya, masih belum bertobat ya. Ya, nggak ngerti lagi kan. Pokoknya dia botak. Paulus itu botak. Jelek. Bayangkan Bang, anehnya Paulus. Kalau ini yang dipertanyakan, tidak ada yang mampu bisa menjawab ini. Pendeta kelas manapun tidak mampu menunjukkan secara letterlet dan bukti. Ini Paulus. Ini lucu. Bang Bernard ditarik Ibu Juni. Coba. Cuma saya di sini tetap proses penyaliban. Bayangkan, cuma saya kasihkan kisi-kisi tentang Paulus. Paulus mengatakan begini. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Sejak kapan Abraham memberitakan Injil? Memang ada berapa Injil? Tetapi dialognya bukan ini ya. Cuma saya membuktikan aja gimana ini Paulus caranya berbicara. Yang mana harus dipegang. Itu aja. Kristen jangan bawa Injil ya. Jangan bawa Injil ya. Boleh. Injil punya Islam tuh. Kurangi makan B2 Bang. Kurangi Bang. B2 itu bintik-bintik memperhambat ya pola berpikir. Dan cepat emos. Enggak, aku enggak. Congornya dimakan. Kok enggak cepat emosi? Hah? Congornya aja dimakan kayak aku, congornya aja dibuat kari, digulai enak tuh congornya. Duh. Enggak ini, kalau congornya geli. Iya, saya congornya makan, makanya congor roten saya beli. Enggak congor roten saya banting, congornya saya makan tiap pagi. Saya beli kepala itu. Kalau dagingnya apa? Congor sama ekor. Makannya. Ya padahal babi enak loh, kok diharamkan ya? Ya. Kan kami mengimani apa yang tertulis Bang di dalam Al-Qur'an. Begitu juga yang tertulis di dalam Bible. Anda dilarang, tapi Anda sikat. Tapi percaya Bible. Gimana? Dilarang itu yang merusak tubuh itu baru dilarang. Yang enak kok dilarang. Anda tuh kalau makan congor pasti bunyi gitu kalau dia makan congor. Makan congor itu. Bunyi kan. Nah, gitu dia kalau makan congor. Sama. Nah, gitulah. Tapi memang ada lah adab-adabnya ya. Kami nggak boleh juga diajarkan gitu. Jangan makan kayak gitu, bunyi-bunyi gitu. Mencongor. Bisa juga gitu ya. Enggak, ini Bang, menikmati Bang. Menikmati kayak enak. Nikmatin, nggak boleh bunyi-bunyi kayak gitu congornya. Nikmatin. Aduh. Ini tulang-tulang ikan ini loh. Ikan. Yang bikin ini. Tulangnya dimakan, Bang, tulangnya dimakan, dagingnya usah dimakan, Bang. Enggak, kepalanya. Kepala sama tulangnya makan, daging nggak usah, biar pintar Bang. Enggak, maksud saya ini ada seninya itu loh Bang. Kalau ngerokoti itu apa namanya kayak kepalanya kayak tulang-tulangnya itu. Yesus makan ikan goreng seninya. Bang. Ini saudara kita ini mungkin kurang baca ya. Iya. Isi Bible. Kurang lah. Kalau baca hancur. Kalau baca hancur perpuluhan. Iya. Enggak apa-apa, hancur sekalian. Imani saja. Karena begini, Bang. Supaya kamu bisa berpikir. Saya buka dataku dulu ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan berkereta-keretanya dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk dengan api dan dengan pedangnya. Dan
orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan, serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap. Anda dilenyapkan nanti. Sekaligus demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66 nomor 17. Jadi orang pemakan babi itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Lalu kenapa diciptakan kalau diharamkan? Dan tidak semuanya binatang itu diciptakan untuk dimakan. Anda makan kuda Nil? Oh, enggak enak itu. Kenapa Kalau itu, diciptakan? Anda makan singa? Ya enggak, karena Nah, enggak enak. kenapa dagingnya. diciptakan? Kalau kita bunuh atau kita makan, kita bantai, ya toh untuk dimakan, ya habislah. Itu singa sama ini kan Bukankah Yesus sudah mewartakan kepada kalian bahwa tempat ya babi itu dimasukkan setan oleh Yesus. Jadi Anda makan setan. Setan makan setan. kenapa kita nggak makan singa sama udanil itu karena ini dilindungi itu. Dilindungi itu. Ini data di Bible, Pak. Ya. Ini data di Bible. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap. Sekaligus demikianlah firman Tuhan. Kenapa babi diharamkan itu loh? Itu pertanyaannya. Karena ada lehernya. Bukan, karena tidak semua itu ciptaan itu, binatang itu bisa dimakan. Tidak. Babi. Gini loh. Termasuk babi itu kan salah satu penguji. Gini yo. Apakah Anda mengikuti firman Tuhan atau tidak? Simpel jawaban saya. Jadi Anda ada itu yang 1000 kaki. Binatang apa itu yang melata itu kakinya ada 1000. Gini loh. Jenis makanan hewan yang tidak diboleh makan ya. Ketika kotorannya sangat bau, nah itu Allah haramkan itu. Coba babi itu bau kan kotoran itu. Cemana kita tercium kita baunya, cemana kita mau makan? Makanannya kotor-kotor babi. Masalah bau itu ayam juga bau. Nasi busuk semua dimakan. Enggak, salah. Kok enggak kemana? Ya, makanya cacing pitanya banyak babi itu. Enggak juga. Pertama babi itu diciptakan di kapalnya Nabi Nuh. Saat itu untuk membersihkan lantai-lantai kapal. Itu dia. Mana buktinya orang yang makan babi kena penyakit pita? Enggak ada. Banyak lah. Enggak ada. Kalau saya terfokus begini, Bang. Ini kan perkara iman. Ini sudah ketetapan. Maupun di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya. Termasuk di dalam Bible. Anda mengimani Bible atau tidak? Iya. Entah siapa yang diikutin, pening kita. Anda mengimani, saya nggak mau mengatakan ini cacinan, ini merusak kesehatan. Tetapi di sini kita berbicara perkara iman. Kalau Anda mengatakan, kenapa diciptakan? Sekaligus Anda makan aja manusia. Kata Sumanto enak daging manusia, kata Sumanto. Ya, kalau kita berbicara kenapa diciptakan? Manusia juga diciptakan, kenapa tidak ada yang goreng? Iya. Entah siapa yang diikutkan. Salah, pening lah. Kalau Nami lah. Nami. Jadi begitu, Bre. Jadi tidak semua itu yang diciptakan Allah itu boleh dimakan. Tentu punya aturan-aturan. Makanlah yang baik-baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Buktinya, Pak, tidak bisa kita berfungsikan akal logika kita dengan baik ketika kita mengkaji kitab suci. Anda tidak bisa berfungsi di situ. Akalnya langsung hilang. Oh gini, sebagai contoh, minuman keras dilarang. Coba, efek dari minuman keras menurut Anda cemana? Coba, Eros. Efeknya negatif lah. Negatif kan? Nah, kalian dibolehkan. Cemana coba? Apa nggak rusak akal? Apalagi? Dibolehkan, tapi jangan berlebihan. Alah, mana pula jangan sikit-sikit cemana. Aduh, itu aja dulu. Minum keras efeknya. Apalagi? Gara-gara minuman keras, rumah tangga KDRT, laki mabuk-mabuk kan hancur kan? Rusak akal. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalian kok Itu dibolehkan? nggak boleh. Kalian kok dibolehkan? Kalau minum boleh, tapi ya harus bisa. Jangan banyak. Gimana negatif? Apa bisa mengontrol? Harus bisa. Kalau nggak bisa itu Hancur ya nggak perempuan. boleh. Aduh, matilah kita. Itu Emang ya, bisa maksudnya dikontrol kalau udah nggak mabuk? boleh itu Kalau udah mabuk bisa dikontrol? ya bisa lah. Bisa bang. Orang mabuk itu kadang dibikin-bikin saja itu kayak itu. Hancur lah kalau udah mabuk bisa dikontrol. Iya, betul. Nggak apa-apa. Mau dikit. Tetapi ketika anaknya minta jajan, nggak ada. Tapi beli minuman ada. Aduh, mati lagi. Bikin sendiri bisa kok minuman. Makanya juga Apa rusak yang kan. mau dibikin lagi? Itu sudah banyak loh. Yang minum oplosan itu, Pak, mondar. Kayak rusak akal kalian lah. Ada pulanya. Yang baik, yang nggak baik kalian buat katakan baik. Apa nggak rusak akal? Minuman itu merusak akal. Bayangkan uji akal. Ketika kita membuka data, jelas di sini dikatakan terkutuk, masih bilang kagak terkutuk. Itulah. Itu satu contoh secara realita. Ya, itu kan Akal menurut saudara Paulus. rusak. Hah? Kan menurut Paulus kan? Seandainya tidak ada Paulus, Bang, Anda tidak punya Tuhan. Ya tetap punya lah. Mana? Seandainya tidak ada, coba cari di ayat-ayat lain. Seandainya tidak ada Paulus. Paulus dulu kan dia yang menganiaya murid-murid Yesus. Saya bela Paulus di sini. Anda ini, waduh, Kakanda Paulus direndah-rendahkan. Loh, memang kan begitu. Sambil makan Sebelum kok ngarang. Lah memang gitu. Paulus itu kan dari sejarahnya kan menganiaya murid-murid Yesus. Kapan dia menganiaya murid? Mana ada menganiaya murid? Enak aja. Cari datanya menganiaya murid. Loh, waktu Mana ada menganiaya murid? Yesus Mana datanya menganiaya murid? Menganiaya jemaat. Apa pula murid? Iya kan ya itu termasuk murid-muridnya toh. Jadi jangan di ini, Ban Pero, jangan terlalu merendahkan Kakanda Paulus. Ketika tidak sesuai selera, itu pendapat Paulus. Tidak bang, ini kan ada dua ada dua versi tentang Paulus sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat kan. Gitu. Hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan Paulus mengatakan, Yesus mengatakan di Amsal, janganlah kau menambahi mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak sebut pendusta. Apa kata Paulus? Yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Sebaliknya, pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Ya itu kan maknanya itu Paulus itu merendahkan diri kan gitu. Aku bodoh. Ini di Galatia ini tidak sepakat dengan Paulus Paperos. Mana Paperos? Tidak sepakat. Pernyataan Paulus di Galatia 3:13. Apa itu? Itu tadi. Aku bodoh itu ya. Bukan.
Aku bodoh karena Kristus itu. Bukan, Kristus Oh, telah bukan. menebus Itu kita. oh, oh iya iya iya. Terkutuklah Tapi Itu orang satu yang digantung pada kayu salib. di Beli yang Sepakat terbaru tidak? nggak ada lagi salibnya loh, yang sekarang nih. Terkutuklah mati di tiang kayu, salibnya udah hilang. Ayo kalian mati lagi, hancur, hancur. apanya yang hilang? Yang hilang salibnya. Ayo, yang terbaru Kok hilang? Loh, 2023. kan sudah lama kan sudah ini. Udah nggak tahu kan. Namanya kayu mungkin sudah lapuk lah. Iya di Bible itu berapa terkutuklah tahun? mati di tiang kayu aja. Udah berganti dengan hukum agama. Iya itu Di yang TB2. dimaksud itu. TB2 yang terbaru. Coba. TB2, Hancur. saya punya itu TB2. Nggak ada salibnya. Hancur. Mati kita. Aduh. Hancur perpuluhan. Hancur. Begini Bang Blender ya, dikit Bang Blender. Ini kan kita kembali ke latar belakang kisah penyaliban ya. Kan dikatakan di Al-Quran terjadi perselisihan gitu kan. Jadi tentu kita harus membahas atau mengupas daripada atau membedah daripada latar belakang dari konsep penyaliban itu. Di situ Udah kan dibahas dikatakan, tadi Bang Farid. Cuma Iya. Bang Peros ini entah pura-pura nggak tahu, pura-pura menerima nggak menerima kebenaran tuh apa? Ya udah. iya Bang Blender gimana sih? Kalau Udah. Anda mengimani itu, sebenarnya Anda harus pakai akal bahwa logis nggak ini kira-kira penyaliban Yesus ini? Karena di situ kan banyak kontradiksi. Pertama ya, kontradiksinya itu di mana ketika Yesus ditangkap, itu murid-muridnya Yesus pada lari semua, nggak ada. Jadi kalau bicara masalah saksi, itu nggak ada saksi. Nah, ketika berbicara saksi, tentu kita nggak bisa percaya. Kenapa nggak ada saksi dong di situ? Kan saya kira begitu. Itu dikatakan di Matius 26 nomor 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Dasarnya di mana? Dikatakan ada nubuatan pada kitab Nabi bahwa Yesus harus salibkan. Itulah mungkin menjawabkan murid Yesus pada lari supaya terjadi nubuatan penyaliban. Itu nonsen tuh ceritanya, nggak ada itu. Pening lah udah. Sakit kepala udah. Makanya lapar Pak Peros. Lapar dia. Makan sumber babi, makan daging babi dia. Dilarang makan babi karena kenapa? Berkuku belah. Kemudian itu makanya memang pening. babi itu apa ya? Penuh cacing pita itu ya. Istilahnya ya tuh, anu lah. Ya, enggak juga. Ini sekarang sudah dipiara dengan modern, dengan cara modern nggak ada cacing pita. Kan istilahnya babi itu nggak itu apa namanya nggak karu-karuan, dia punya pola makan, pola apa, lihat aja itu. Apa Namanya namanya? binatang ya begitulah. Semua binatang juga Kan begitu. berbeda dengan binatang yang lain, Bang, maksud saya. Ayam juga makanan apa ayam itu? Makanya Tidak, kan yang makan babi, ini dikatakan binatang menjijikkan. Iya. Semua akan dilenyapkan. Ini dalil dalam Bible. Anda mengimani Bible atau tidak? Yang namanya merusak diri itu, Bang, tetap diharamkan. Seperti minuman hammer yang merusak diri haram. enggak. Sekarang babi itu merusak apanya? Yang Merusak Ya akal. rusak kan penyakit. Cacing pita itu ya. Cita apa ya, Bang? Gini, Bang. buktinya orang yang makan babi Ya, enggak ada begini, yang mati jangan karena ke apa? situ. Pakai Bible aja. Ini Anda mengimani Bible atau tidak? Kan sudah diperingatkan. Maupun di Imamat, Perjanjian Lama. Maupun di Yesaya 66:17. Mengatakan di sini orang, ya, pemakan daging babi itu, dan binatang-binatang menjijikkan. Ini termasuk binatang menjijikkan. Tikus, babi dan tikus. Mereka semua akan lenyap. Dilenyapkan. Sekaligus demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan loh yang menyampaikan. Anda mengikuti siapa sih? Pendeta. Namanya menjijikkan Bang ya. Sapi pun juga menjijikkan, kambing juga Mana ada itu nggak pernah mandi. Ini di sini nggak ada ditulis sapi. Yang ditulis dua aja, tikus dan babi. Orang yang makan daging babi, ya, mereka semua akan lenyap. Ya, seperti contohnya aja. Kotornya bau kali tuh lah babi tuh. Kotornya bau Iya, kali. bau, Makanan bau, nasi bau. busuk. Yang Iya, busuk-busuk bau. makanan babi tuh. Ish. Bau kali tuh. Bau itu. Tiap kotoran pagi itu bau. subuh-subuh inang-inang itu ngambil tempat sampah dan nyari-nyari nasi busuk. Nasi busuk untuk apa? Yang makan babi. Ada nasi-nasi kau yang basi-basi itu. Iyo, itu makan Diambat itu sama babi, diambat. Enggak dibeli makanan itu sama babi. Sama. Ayam juga dimakan juga itu. Ayam. Mana pula? Tengoklah kotorannya. Bau gak? Bau lah.
Bau Kotoran apa? ayam Bau nggak bau. terlincung. Iya, iya, terlincung itu bau sekali. Mana lebih bau? Daripada babi, ngarang aja. Yang bau-bau itulah Jadi, kalau tersengat bagaimana baunya. punya blender tetap diharamkan. Dalam agama Samawi tetap diharamkan. Tidak boleh. Enggak usah cerita itulah. Bibelnya mengatakan haram. Kenapa disuruh Haram. makan? Itu aja lah. Bibel mengatakan nggak boleh dimakan. Kenapa dimakan? Ngikutin siapanya kalian? Ya itu kan Jadi tentu ada pertanyaan, Bang Blender. Begini pertanyaan, Bang. Taurat tuh. Tentu Nggak kita tahu. bertanya. Hukum Bang Taurat Blender itu. ini. Ntar dulu Bang. Saya akan bertanya sama Abang nih. Injil seperti apa yang diajarkan oleh Paulus? Karena itu kan sudah melanggar ajaran Yesus kan? Nah, Bukan Injil ya, bukan Injil ya. Sekali lagi ya, mereka bukan Mbak Injil. iya. Jangan bawa Mbak Injil ya Bang ya. Bibel. Maksudnya begini Bang, kan dia juga mengaku Injil. Injil apa yang Iya, dibawa? nggak ada Injil tuh. Ngikut Nggak ngikut ada. aja tuh. Heeh. Jangan pakai Injil. Memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil, Apa Injil? Apa arti Injil? kabar gembira. Dari bahasa apa Injil? Hah? Dari bahasa apa Injil tuh? Bahasa ya Yunani. Aduh. Hancur. Ingilions. Aduh. Kemudian bahasa Arab jadi Injil gitu kan. Artinya itu Ingilions. Kabar berita baik gitu. Loh, dikasih tahu kok ya. Kalian bahasa Yunani, pakailah bahasa Yunani, apa Injil bahasa Yunani. Aduh, hancur lah. Ngeri. Aduh, mati lah kita. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang nggak mau belajar, mau naik-naik kemari, hanya modal congor. Aduh. Susah. Udah saya turun ya. Ya jangan turun lah, belum lagi udah habis makan turun, enggak aja. Nggak boleh langsung jalan, Bang. Orang habis makan itu nyantai dulu. Nyantai dulu Kan lah. ada Pak Prengki. Oke Pak Prengki, sudah Jangan jemput baper. anaknya atau gimana? Sudah. Ya, Nah, silakan Jadi- Pak Prengki. kita lanjut dari tadi ya tentang Galatia. Apa itu, Bang? Ya tadi kan kita kembali lagi ke tentang penyalipan itu, bahwa Galatia yang berbicara di 5 ayat 3 ya. Kira-kira seperti itu ya. Di Galatia 3:13. Ya, Galatia 3:13. Galatia Ah. 3, Hafal. Mana lah pula ini. Aduh. Galatia 3:13, bukan Galatia 5. 13, Galatia 13. Aja enggak 3 hafal ya, Bibel. 3:13. Mana lagi memahaminya? Kristus telah menebus kita dari untuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka di sini ada salah satu hal yang perlu kita apresiasi kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena dengan adanya Kristus itu, maka kita ditebus dari hukum yang keji ini. Dengan merelakan diri, kalau kita merujuk kepada Yesaya 58, 66, dia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Jadi ini memang sudah ada di dalam kita para nabi pun sudah dinubuatkan untuk Kristus itu sendiri, bahwa dia telah datang untuk menebus. Jadi kalau kita paham benar-benar, kita sampai nangis kayak gitu loh. Kita karena gini, hukum yang dibuat bangsa itu, hukum yang paling keji dan hina. Maka dengan demikian bahwa di dalam Galatia 3:13 kita baca baik-baik. Kita memahami rema ini. Kristus telah menebus kita dari Frankie, kutuk hukum coba Anda Taurat. panggil kau ya. Frankie, terkutuk kau. Terima enggak? Terima enggak Anda? Ini kamu blend. Seandainya saya panggil Anda, Ya, Frankie, terkutuk kau Frankie. Terima enggak? Ini salah. Ini pemahaman yang gagal Kira-kira paham. Anda terima enggak? Kira-kira Anda terima enggak? Bukan, itu bukan jalan pikiran yang kita bahas di sini. Astaga, mati lagi. Ini Begini, izin teman-teman. Bang Prengki. seperti Bang Prengki. ibunya Bang maling. Prengki, dengarkan. Taruh Bang. Pikiran blender itu seperti maling kundang. Dia mengatakan, Tidak. Di sini saya katakan. Dengarkan.
Yesus Bukan itu disalib atau tidak? gagal paham. Gitu. Oke, gagal paham. Pertanyaan saya, Yesus disalib apa tidak? Bang Dalbo itu jangan kekanak-kanakan Bang. Abang itu harus memahami tentang ayat tersebut. Saya Bah- tanya, jawab aja, Yesus disalib Jawab. tidak? Bahwa memang Yesus disalib. Disalib, disalib. Disalib. Yesus Yang disalib. terkutuk di tiang kayu salib itu siapa? Oke, yang terkutuk di kayu salib itu bahwa hukum Taurat itu sudah pada mulanya Ditanya siapa? Siapa yang Baik-baik. Siapa yang terkutuk kita di diskusi, tiang Bang. kayu salib itu? Siapa yang disalib itu? Abang sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu di kayu salib. Dia menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri untuk disalib di kayu salib, ya. Mati kita. Aduh. Dasar utama bahwa aturan ini sudah dibuat, hukum Taurat ini sudah ada sebelum. Ini dua pertanyaan saya, Anda ini pimplang jawabnya. Kok pelimplang, Bang? Saya tanya, Yesus disalib tidak? Coba jawab. Abang itu pertanyaannya tidak bagus. Udah Kok tahu tidak Yesus bagus? Abang gini loh, Bang. Abang tahu Yesus itu disalib, tapi bertanya kepada saya, apakah Yesus disalib? Ah, itu dia. Itu yang memang tidak bisa. Di sini ada nanti narasi, ada poin di sini kita Nah, dapat. tapi Saya abang pertanyaan tidak saya, apakah Yesus disalib? Jawab aja. Gini bang, Itu siapa? Itu Gini siapa? bang, tunggu dulu. Yesus disalib. Tunggu dulu Yes, bang. Tidak, ini Pak Pranking kamu jawab masalahnya. Pak Perki, kamu jelaskan aja, paparkan aja dulu. Yesus itu disalib. Disalib. Ya, oke. Apakah benar orang-orang yang disalib itu orang-orang yang terkutuk? Benar Tidak, bahwa aturan tidak. yang dibuat orang-orang yang tersalib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang terkutuk. Oke, Jadi Yesus disalib termasuk orang-orang yang terkutuk. dasarnya Beda. aturan. Oke, Oh, kok aku beda? dengar baik-baik. Oke, Yesus disalib. Anda mengatakan bahwa dia terkutuk. Mode asumsi. Jangan kau bilang asumsi, brother. Benar. Aku mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Bukan Ada lagi bahasanya nih. seperti Kata-katanya selangit tak dung 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 tang membikin ada lagi. otakmu aja berkarang. Jangan Ya, gitu ya, dong. Jangan kita- nyanyi-nyanyi kita gitu dong. ini aja. Ya, oke, lanjut. Santai Gini aja. loh, Bang. Gini loh, Bang. Ya, lanjut. Aturan itu kan dibuat sebelum terjadinya penebusan ini kan sudah dibuat hukum Taurat ini. Dalam hukum Taurat itu tertulis klausalnya bahwa orang yang berbuat jahat lalu dihukum. Hukum yang paling keji di sini adalah misalnya orang membunuh, mencuri. Hukum yang terberat di sini adalah hukum salib, itu adalah hukum yang paling terberat untuk orang yang berbuat kejahatan. Oke, kita kembali kepada Yesus. Apakah Bapak baca di Alkitab Yesus pernah buat kesalahan? Aduh, gimana Pernah ini? nggak? Mana-mana. Sekarang gini, saya tanya kepada Bapak. Bapak baca Alkitab dari Perjanjian Baru itu. Bapak tahu Yesus Kristus membuat kesalahan? Banyak masalahnya. Ya, kalau saya fokus dalam awas Pak. Jawab dulu, Bang. Dari Perjanjian Lama. Perjanjian Oke. Baru. Yesus Kristus pernah Orang-orang yang fasik, orang-orang yang memakan sokokan itu disalib. Itu punya pintu apa, Dok? Diam dulu, Bang. Kejahatan yang dibuat oleh manusia, contohnya Yesus tidak ditemukan kesalahan ketika proses persidangan. Pertanyaan kembali, apa kesalahan Yesus sehingga disalib? Nah, itu dia, makanya kan Apa makanya? Makanya itu Abang harus merenungkan. Benarkah Yesus disalib tanpa kesalahan? Mana-mana. Jawab. Apa? Kalau memang Yesus salah, Menurut Bible, ketika di persidangan Yesus tidak satupun ditemukan kesalahan. Nah, itu dia. Itu dia. Kenapa dia disalib?
Nah itu dia, makanya abang Hmm, harus lanjut. Nanti abang dapat ketemu yang namanya Saya penebusan. tanya kenapa dia disalib, Kenapa? sedangkan di proses persidangan itu tidak ditemukan kesalahan. Nah itu dia, makanya abang. Siapa yang sebenarnya yang disalib? Nah, dia tidak ditemukan kesalahan, tetapi menggenapi yang dikatakan Saya oleh tanya kenapa, siapa yang sebenarnya yang disalib? Loh, Jangan jangan itu lari dia. dulu ke situ. Jangan lari dulu ke situ, Bang. Karena Anda nanya kepada saya, pertanyaan Anda saya balikan. Ini Bang, abang kan tadi bilang kalau Yesus disalib berarti dia terkutuk. Oke. Bagaimana seorang yang terkutuk dia tidak membuat kesalahan apapun ketika diadili oleh Pontius Pilatus. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Kira-kira menurut hati nurani abang, hati nurani saya Yesus tidak disalib. Loh, kenapa dibahas? Maka di sini saya pertanyakan. Aku tak berak, aku tak izin aku dulu host ya. Aku izin dulu host ya. Sampai aku dengar siapa ini. Host izin ya Bang Farid, Bang Mualaf, Aki, izin ya. Ujung sekolah ya. Bang Feros. Iya, siap Bang Feros ya. Feros. Oke. Ya Bang, izin ya, Aki ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Kenapa Bang Dalbok bahas itu tadi kayak menguak-uak. Terkutuk. Ini ada dua referensi yang saya berikan nantinya. Tadi kan abang tuh tertawa terbahak-bahak dengan Galatia 3:13. Iya, itu membuktikan di situ Anda tidak mau konsisten. Dengar baik-baik. Di sini posisi saya bertanya siapa yang disalib. Nah, benarkah Yesus yang disalib? Itu pembahasan. Bang, itu membahas. Itu jangan dulu lari ke situ. Apalagi? Jadi gini. Tentang Galatia. Jadi gini loh. Jadi gini. Nah, itu jadi gini. Jadi gitu dulu, Bapak. Berikan dulu jadi gini. Mungkin dia mau jawab. Kawannya kasih juga. Kawannya. Jawab sudah. Jawab. Biar dipahamin. Biar paham yang gagal itu dikasih apa? Gini, Anda konsisten coba. Sepakat tidak? Orang-orang yang terkutuk di tiang kayu salib. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat tidak kalau Yesus yang disalib? Sepakat. Saya bilang sepakat. Oke, sepakat tidak kalau Yesus disalib? Sepakat Yesus disalib. Jadi orang yang mati di tiang kayu salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Sepakat tidak? Sepakat memang terkutuk. Terkutuk. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan orang-orang yang terkutuk kekal di api neraka. Terus? Apalagi? Orang-orang yang terkutuk kekal di api neraka. Dari memahami itu orang-orang yang terkutuk itu kekal di api neraka. Dia berarti abang itu memorinya atau otak memori. Gini, yang abang, bilang terkutuk itu siapa kan gitu pertanyaannya. Yang bilang terkutuk itu siapa? Ya makanya tidak aku taping di bawah. Siapa yang mengatakan terkutuk? Siapa yang mengutuk gitu? Coba dijelaskan. Definisi terkutuk itu bukan berarti orang-orang yang disalib itu adalah bagian dari kutukan lalu dia ini masuk neraka. Nah, sekarang kita konteksnya kita kembali ke Galatia 3:13. Kita harus memahami, saya baca pelan-pelan Bang ya. Kristus telah menebus. Ini abang, dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kira-kira abang punya... Jangan kira-kira dulu, selesaikan, tuntaskan bacaannya. Karena menjadi kutuk karena kita. Titik. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung di salib tidak? Dengar dulu penjelasan saya. Dengar baik-baik. Penjelasan lagi, silakan. Dengar baik-baik. Dari terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu merujuk kepada hukum. Aturan atau hukum Taurat yang sudah tertulis di sana. Itu hukum, itu tidak bisa ditolak. Tetapi kalau kita kembali di
alinea ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maka dari itu bahwa kita yang harus bersyukur bahwa Kristus yang tidak bersalah ini, dia merelakan diri untuk di atas kayu salib yang hina ini, untuk apa? Pembebasan manusia dari dosa, perbudakan. Segala hukum Taurat ini dibebaskan oleh Kristus yang tergantung di kayu salib. Maka kita yang bersyukur bahwa itu tidak ada lagi karena bentuk dari kasih karunia Tuhan. Cintanya Allah kepada manusia. Oleh karena itu dia turun mengosongkan diri. Merendahkan diri. Iya, gini, Pak Pren. Untuk Pak Pren. rela berkorban. Bentuk dari dengarkan. pengorbanan. Untuk menebus manusia, Bang. Jadi abang kalau Anda ini ngadi-ngadi. Coba diam dulu. Pak. Dengarkan coba. Dengarkan. Diam dulu. Anda mengatakan Yesus dengan rela mengorbankan. Kenapa ketika Yesus disalib dia nangis? Memanggil bapaknya. Kenapa dia nangis? Iya, Allahku, karena wujud Allahku, mengapa kemanusiaan. engkau meninggalkan aku, Allah? Itu Kenapa dia kemanusiaannya. nangis? Hah? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nangis dia. Iya, menangis bukan karena dia merasa sakit, dia merasa apa, tapi Minta menangis. tolong, Bang. Minta Entar tolong dulu. di situ dia. Entar dulu. Lalu Anda mengatakan dia merelakan. Kenapa minta tolong? Lalu dia berdoa sebelum proses penyaliban. Berdoa sambil menangis, bayangkan saudara. Yesus berdoa sambil menangis, meminta kepada Bapa untuk diselamatkan dari maut. Artinya apa? Dia nangis, minta tolong, berdoa kepada Bapa untuk diselamatkan dari maut. Menangis dia. Lalu Anda katakan, dia rela. Dengar, rela dia mengorbankan menebus kita. Itu turunnya dia untuk menebus kita. Ya, kenapa dia nangis? Dia menangis karena kejahatan kita, Bang. Kejahatan kita dia panggil bapaknya. Iya. Ibarat anak kecil gini, Bang. Ibarat anak kecil. Jangan memahami seperti itu. Dipentil telinganya. Bapak, si Farid pentil telinga saya. Mengadu dia. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Lalu dia berdoa sebelum proses penyaliban. Berdoa dia. Berdoa sambil nangis, Pak. Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Karena dosa Dalbok yang begitu merusak. Saya nggak perlu ditebus dosanya. Dosa manusia yang Tuhan, makanya dia di mana Yesus mengatakan aku akan tebus dosa manusia. Loh, itu kan penebusan, bahkan di Galatia. Iya, di mana Yesus mengatakan hal demikian? Di sini Yesus bahkan mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan atau dikabulkan. Iya, dia kembali ke arah kehadiratnya. Dia kembali kepada Apanya yang kembali lagi? Dia kembali ke tahtanya dan dia menangis karena bagaimana karena takut, Bang. Takut mati. Takut. Dia tidak takut. Ini coba kamu baca di Ibrani 5 nomor 7. Sekarang begini, Bang. Karena begitu luar biasanya Tuhan. Dia sampai nangis dia. Sekalipun dia menangis di atas kayu salib, tetapi apa yang dia pesan di atas tiang kayu salib? Ampunilah mereka. Dengar. Di mana tertulis begitu? Nih, ampuni mereka. Iya, di mana? Perbuat. Mereka tidak tahu apa-apa. Begitu besarnya cinta Tuhan. Dia mengasihi manusia. Maka dengan demikian pengampunan. Iya, di mana tertulis begitu? Loh, ada dia. Iya, ada. Di mana? Kok
di mana? Emang Coba di kamu dalam baca di Matius 27, 45, 50. bagaimana kamu ini berkata? Begitu Saya kasih, makanya saya kasih, begitu saya begitu kasih ilmu, masa jangan mengerti manusia. disia-siakan ilmu-ilmu ini. Jangan sia-siakan ini hari-hari ini, jangan kau sia-siakan Bang. Gini. Kita Tuhan Kira-kira kepada- jam 3 berserulah. Ya, berseru itu maknanya itu berteriak. Yesus dengan suara nyaring, suara keras. Iya. Ini lama sahabat tani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah Padahal aku itu ditabok. adalah penggenapan Penggenapan. yang dinyatakan. Penggenapan itu dinyatakan di atas tiang kayu salib. Eli Eli ala sabatani, kenapa engkau meninggal? Itu dia mau menyatakan Lama salib sabaktani. sudah dinubuatkan oleh Kan para Allah sabaktani, lama sabaktani. nabi. Itu nubuat, memang harus dinyatakan gitu. Di mana di perjanjian lama dinubuatkan? Iya kan Eli lama sabatani itu kan ada di saya tidak salah. Oh, tidak salah. Ntar saya buka. Ini Yesus minta tolong. Kau sampai ke tempat saya katanya paham, tapi di mana letaknya pun tidak ngerti. Jangan bertambah-tambah, orang tidak semua bisa Nah, itu makanya tentang nubuatan itu, yaitu memang ada di Mazmur. Itu. di Mazmur ya. Betul. Tapi di dalam Mazmur itu, ya, itu orangnya tidak mati. Dia diselamatkan, sebagaimana Yesus pun diselamatkan. Gitu Ya, loh. itu kan menurut Islam bahwa Yesus kok itu menurut- diangkat ke surga. Nah, sekarang kalau toh memang peristiwa penyaliban itu ada, ya, faedah dari peristiwa penyaliban itu untuk menebus dosa umat manusia, ya, bukan menebus dosa, menebus salah. Nah, yang ditebus itu dosa perbuatan, salah perbuatan kah, atau dosa waris yang didatangkan dari Adam? Dosa kutuk. Ya, dosa kutuk dari Adam. Jadi lalu dosa perbuatan bagaimana? Dosa Tanggung perbuatan. sendiri. Kenapa? Jadi tanggung Dosa sendiri kalau perbuatan. Tanggung sendiri-sendiri. Lalu bagaimana ketika di dalam Kristen dengan doktrinnya, barang siapa mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dipastikan ia pasti selamat dan masuk surga. Ya kan? Namun ketika di Matius... Itu jaminan. Itu jaminan. Itu jaminan. Oke, udah dijamin kan? Lalu bagaimana di dalam Matius 7 nomor 21 hingga 23 di sana, Yesus mengusirnya. Itu bagaimana itu? Ya, Yesus mengusirnya itu karena itu tadi bahwa kita dibaptis, kita masuk Kristen, dengan pembaptisan kita diselamatkan dari segala dosa yang telah kita perbuat. Dari itu adalah kunci atau primeriki kita masuk ke dalam kerajaan itu sendiri. Dalam perjalanan hidup manusia, makanya di Yeskiel itu mengatakan bahwa dosa ayah adalah tanggung jawab dari dosa ayah. Dosa anak adalah tanggung jawab dari dosa anak. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu, sekalipun misalnya saya entah itu pendeta, entah itu pastor, tetapi dalam perjalanan hidup, ketika dia tidak berbuat apa-apa sesuai dengan kehendak Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kamu harus melakukan perintah ini. Tetapi dalam perjalanan, ketika orang bisa menjadi topeng untuk hanya memberitakan kebenaran, menggunakan kebenaran untuk membuat segala sesuatu di balik itu, maka Yesus akan mengatakan bahwa nyala engkau dari sini, aku tidak pernah mengenal engkau. Dari situlah maka gugur. Nah, dari situlah maka gugur, Apanya, Bang? Maka gantian ngomongnya. Maka dari situlah gugur pernyataan tentang bagaimana barang siapa mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menjadi sebuah jaminan dia akan masuk surga. Toh ternyata masih ada pengusiran. Dan apabila mana seorang Kristen itu mesti tahu yang dimana Kain dan Habil usai bunuh-bunuhan mereka, ketika si Kain itu dihalau, ya, di sana dikatakan, Allah berkata, janganlah engkau berbuat dosa, janganlah engkau berbuat jahat. Jikalau kalian berbuat jahat, engkau berbuat dosa, maka dosa
sudah mengintip di depan pintu. Lalu ketika kalian berkata bahwasanya Taurat itu adalah kutuk, ya, hukum kutuk, lalu dengan matinya Yesus di kayu salib menghapus semua hukum Taurat, hukum kutuk yang ada di dalam Taurat. Namun berbeda ketika Yesus sendiri berkata bahwasanya hukum Taurat itu adalah keadilan. Keadilan di sana, bukan kutuk, tapi keadilan. Jadi yang mempunyai otoritas di dalam Bible itu adalah Yesus, maka perkataan-perkataan Yesus lah yang lebih memastikan bahwasanya orang itu mau selamat atau tidaknya. Nah, jikalau kita kaji lebih jauh, ternyata ya, penyaliban tentang diri Yesus itu jikalau memang benar ada, itu pun akan menjadi sebuah kesia-siaan. Sebab apa? Orang yang akan masuk ke dalam surga maupun masuk ke dalam neraka itu sudah ditentukan dari awal mula sebelum manusia itu ada dan sebelum semuanya itu diciptakannya dan ada. Sebab apa? Barang siapa dia akan masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka itu sudah ditulis di buku kehidupan, yang dimana Wahyu pun mengisahkan itu dengan jelas. Barang siapa namanya tidaklah tertulis di buku kehidupan, maka sekalipun dia mengorbankan Yesus itu berkali-kali, beribu-ribu kali, menyalibkannya berkali-kali sekalipun, kalau toh pada endingnya ternyata namanya tidaklah tertulis di buku kehidupan, maka mustahil untuk masuk surga dan akan dicampakkan ke dalam neraka yang di dalamnya ada lautan api dan belerang. Itu tertulis di dalam Wahyu. Belajar dulu baru Baik, berkicau-kicau. baik. Oke, silakan. Jadi, baik, terima kasih. Bahwasannya Yesus yang turun menjadi manusia itu menebus manusia dari kedosaan, dari hal-hal yang tidak terpuji oleh Allah itu sendiri. Maka dia turun untuk membebaskan manusia dari hukum yang namanya yang dibuat oleh Adam dan Hawa yang dosa apa namanya whatever. Jadi itulah yang membuat Yesus itu turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa awal. Dosa awal. Ini adalah akar dosa. Akar dosa inilah yang ingin Yesus menebus sehingga manusia berada di dalam sebuah peradaban baru, yaitu hidup dengan kemuliaan. Harapan Yesus itu seperti itu. Tetapi dalam perjalanan manusia kita tidak bisa memprediksi bahwa dia akan hidup dengan terang, dengan mulia. Setiap apa yang dilakukan, maka di dalam Yeskiel itu bahwa dosa-dosa yang kita perbuat itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, di dalam Matius 5:17 bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak pernah meniadakan itu hukum Taurat. Karena apa? Dia tidak meniadakan. Karena hukum itu adalah ada baiknya untuk mengatur kehidupan manusia. Sehingga Yesus tidak meninggalkan itu. Tapi dia menggenapi. Tetapi akar dosa ini setelah ditebus menjadi kunci utama. Tetapi dosa-dosa, gini dosa-dosa yang dalam perjalanan di dalam siara kehidupan ini, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus. Bahwa aku tidak akan mengenal kamu. Karena apa? Dia sudah tebus kita, tapi kita malah berbuat dosa. Nah, oleh karena itu tanggung. Oke. Sudah. Muternya ke situ-situ ya. Jadi begini. Bukan muter. Itu memang benar. Tunggu dulu. Itu memang ditebus sama dia. Makanya saya bilang apa? Bukankah barang siapa? Gantian, brother. Bukankah barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah dijamin pasti masuk surga, ya kan? Tapi kenapa masih ada dosa tanggung masing-masing? Bukankah dosa itu sudah ditebus? Konon katanya, ya kan? Nah, sekarang ketika Anda berkata begono begini tanpa ada dalil dikeluarkan, ternyata ya jauh sebelum Yesus itu ada, ya, ketika Musa
dalam perjalanannya membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, banyak mereka berbuat dosa dalam perjalanannya. Seperti Anda tadi sampaikan, dalam perjalanan hidup manusia tidak ada yang tahu, mereka pasti akan berbuat dosa. Nah, ketika bangsa Israel yang dibawa oleh Musa itu keluar dari tanah Mesir dengan segala dosa mereka perbuat, lalu Musa pun berkata, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhannya tanpa melalui peristiwa penyaliban, tanpa harus ada pengorbanan di sana. Musa berkata, jikalau engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Lalu Allah menjawab di tiga-tiganya itu di Keluaran, ya. Itu dikatakan di sana, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Di sana Allah mengampuni dosa-dosa Bani Israel yang dibawa oleh Musa dari tanah Mesir. Jadi tidak sampai di mana Musa mesti menyalibkan dirinya, lalu Musa mengorbankan segala macamnya yang menjadi keimanan Kristen, bahwasanya harus ada penebusan dosa melalui darah yang tertumpah dari anak manusia yang tidak berdosa. Di sana sudah ada, ya. Sebelum Yesus itu ada, ternyata pengampunan dosa itu cukup dengan doa, tidak perlu menyalibkan manusia. Bahkan Musa sendiri tidaklah sampai meneteskan darahnya untuk memintakan ampun bagi umatnya ataupun kaumnya, yakni Bani Israel, kawan. Silakan dibantah. Iya, baik. Benar apa yang dikatakan, bahwa tidak ada Musa menyerahkan diri untuk menyalibkan diri untuk menyelamatkan bangsanya itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat bahwa pengampunan yang dibuat oleh para nabi pada waktu itu, mereka harus memberikan persembahan, pengorbanan lembu, pengorbanan binatang, darahnya itu untuk menyucikan sebagai pengampunan. Maka dengan demikian, bahwa yang bisa menebus manusia, darah harus ditebus dengan darah. Oleh karena itu, Yesus turun menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya. Sehingga darah yang tercucur dari kayu salib adalah darah penebusan. Gini, Bang Musa, Hakim Musa, boleh nggak sedikit Hakim Musa? Oh, Dikit silakan aja, Bang. Haji. Barakallah. Silakan Setelah Haji. itu saya turun mau sholat Jumatan. Dikit aja Bang Musa. Begini. Aku mau tanya sama saudara kita, Brother. Aku mau nanya, Brother. Izin ya, Brother. Aku nanya ya. Kira-kira seandainya Yudas ya tidak berkhianat kepada Yesus, nih ceritanya. Salah satu dari murid Yesus. Kira-kira penyaliban itu ada nggak kira-kira? Konsep daripada penebusan dosa itu ada nggak kira-kira kalau Yudas nggak berkhianat? Penyaliban itu tetap ada, Bang. Tunggu. Saya belum selesai, Bang. Saya belum selesai bertanya. Anda tinggal lanjutkan begini. Sementara Yesus sendiri, ya, itu dia sendiri berhindar ketika orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka itu. Lalu Yesus mengingkir dari pencarian para tentara Romawi. Itu tertulis di dalam Matius 12 nomor 14 sampai 15. Kemudian Yohanes 7:1. Sesudah itu Yesus berjalan. Ini ketika Yesus berada di suatu tempat nih. Sesudah itu Yesus berjalan berkeliling sekitar Galilea. Sebab Yesus tidak mau tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, ya kembali kita berbicara Tuhan nih. Lantas mengapa Yesus ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi? Bandingkan dengan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Matius 26:47. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ini melaporkan ini keberadaan Yesus. Nah, itu waktu Yesus masih berbicara, datang Yudas, salah seorang dari ke-12 murid. Itu ini bicara dengan peringatan Yudas. Ditangkaplah Yesus. Karena gara-gara Yudas Iskariot yang berkhianat. Jadi muncul pertanyaan, kira-kira kalau Yudas nggak berkhianat, jadi ada nggak konsep panggilan di ajaran kekristenan? Baik, saya jawab sebelum Bapak mau sholat. Baik, saya jawab Bapak sebelum Bapak mau ke masjid ya. Jadi memang bahwa di dalam itu harus terjadi, bahwa penyaliban itu harus terjadi. Dengan adanya Yudas menyerahkan Yesus adalah simbolis. Kenapa Yesus pada waktu itu menghindar? Karena dia tahu
Maka terjawab di dalam Yohanes 7 ayat 6, ya. Maka jawab Yesus kepada mereka, ya, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Waktu Tuhan itu belum tiba, saatnya itu belum tiba. Makanya dia menghindar karena dia tahu itu semua. Tetapi waktunya dia dalam penyalipan itu belum tiba. Nanti saja, maka dari itu dia mengatakan kepada para murid di Last Supper, dia mengatakan bahwa ada di antara kalian para murid-muridku, ada yang akan mengkhianati. Itu sudah diketahui oleh Yesus. Maka dengan demikian bahwa Yudas menyerahkan dia, menjual dia. Dan itu semua digenapi oleh Yesus itu sendiri. Bukan berarti Yesus lari, bukan. Tetapi dia menghindar itu karena belum waktunya tiba. Dengan adanya, makanya begitu Yesus menyendiri, membiarkan murid ketika dia mau ditangkap. Yesus menyendiri di Getsemani. Dia membiarkan murid-muridnya itu tertidur. Karena dia sedang merenungkan. Tetapi apa? Dia berpesan kepada para murid-muridnya. Kamu tidak perlu khawatir dan takut. Sekalipun aku pergi ke hadiratku. Begini Bang, begini Bang, udah sepaham itu Bang, udah sepaham itu. Tapi begini kan Yudas menyesal Bang. Yudas menyesal di Matius 27 nomor 3. Yudas menyesal loh. Yudas menyesal karena itu iblis waktu itu. Nah, itu dia. Karena itu memang harus ada terjadi Bang. Itu kisah itu harus ada. Makanya Yesus di dalam Yohanes itu terang-terang menjelaskan, waktuku belum tiba. Duh, ini kita bicara dengan dalil Bang. Makanya dia berusaha untuk ditangkap oleh para ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi atau orang-orang siapa yang punya kapasitas pada waktu itu untuk menangkap dia. Tua-tua adat, mereka yang membenci, mereka yang menolak kehadiran Yesus sebagai dia menyatakan dia, akulah dia, Allah itu sendiri. Pernyataan itu dikatakan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan, gila kamu dari... Coba dikondisikan dulu, brother. Kayu kok kamu mengatakan kamu adalah raja, kamu adalah Allah. Brother, coba dikondisikan dulu argumentasinya. Supaya tidak mutar-mutar. Ini tidak ada Yesus menyamakan diri dengan Allah, itu tidak ada. Karena memang di mana ada ayatnya, tidak ada. Yang ada begini, yang ada begini. Akan tetapi jikalaulah firman itu disampaikan kepada siapa ia menyampaikan, maka ia akan disebut dengan nama Allah, akan disebut juga Allah, sebagaimana Musa juga disebut Allah. Jadi tidak dia menyamakan dirinya pada Allah, tidak. Karena kalau memang Yesus itu menyamakan dirinya itu dengan Allah, maka tidaklah mungkin Yesus akan berkata, sesungguhnya dia yang mengutus aku lebih tinggi daripada aku, dan seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Allah lebih besar daripada aku. Jikalaulah Yesus itu menyamakan dirinya itu pada Allah, maka tidak mungkin Yesus itu akan berkata demikian, bro. Jadi jangan dengan doktrin dogma diuraikan di tempat-tempat room perdebatan seperti ini, Anda akan ditertawakan. Kok tertawakan? Loh, iya, Anda ngomong panjang kali lebar, tapi poinnya itu tidak dapat mengena. Oleh karena apa? Blunder. Kenapa orang Yahudi menolak dia? Orang Yahudi menolak dia oleh karena apa? Saya kasih tahu. Ketika seorang Mesias yang dinubuatkan itu, sebagaimana Allah berkata, akan aku bangkitkan seorang nabi yang sama sepertimu, wahai Musa, ya, dari kalangan saudaramu, dan dia akan menyelamatkan bangsa Israel itu dari penjajahan, dari kesedihan, dari kesengsaraan. Lalu ketika Yesus itu datang dengan mengaku sebagai seorang Mesias ataupun sebagai seorang nabi, yang dimana orang Yahudi meyakini bahwasanya apa yang dinubuatkan itu seorang Mesias akan menyelamatkan bangsa Yahudi itu dari penjajahan bangsa Romawi maupun bangsa Yunani, dia malah berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kerajaan surga akan diambil daripada
kepadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang bangsa itu akan melahirkan buah kerajaan-kerajaan. Dari situlah di mana orang-orang Yahudi, para imam-imam kepala itu mereka bersungut-sungut, mukanya masam, lalu mereka berkasak-kusuk berencana untuk membunuhnya. Jadi bukan karena dia menyamakan dirinya pada Allah, tapi oleh karena dia malah yang diharap-harap untuk menyelamatkan bangsa Israel itu dari penjajahan, dari perbudakan, dari kesengsaraan, malah menubuatkan nabi lain yang akan menyelamatkan bagi mereka. Dan siapa yang menggenapi? Yang menggenapi bangsa Kedar, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika menjadikan Yerusalem itu tenang, tidak ada perbudakan, tidak ada penjajahan, semua penjajah diusir oleh umat Islam kala itu. Nah, jadi janganlah Kesalahan besar, Bang. berpusing-pusing. Kesalahan besar. Loh, Bahwa kesalahan besar. Kesalahannya di mana coba? Apakah Yesus di dalam Nah, kitab apakah Yesus itu menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan? Nabi itu tidak datang dari bangsa Arab. Goblok lagi nih. Goblok lagi. Lalu bagaimana kisah para rasul 13 nomor 1? Itu datang dari mana? Itu ada yang dari kulit hitam itu. Nabi itu tidak datang dari bangsa Arab. Baca dulu, baca kisah para rasul 13 nomor 1. Dari awalnya bahwasannya abang. Bro. Tunggu bro. Biar tidak asal cuap. Di kisah para rasul nomor 13 nomor 1, di sana ada juga nabi yang datang dari Nigeria, berkulit hitam. Baca isi kitabmu, jangan asal cuap. Begitu loh. Ya, betul. Kristen. Itulah makanya Aki saya sering acap kali sampaikan, syarat menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati. Sebab apa? Mereka tidak pernah membaca isi kitabnya, ngeyel pandai, ngotot pandai, tapi berakal mereka tidak mengerti. Maka cocoklah di dalam Yeremia itu dijelaskan, mereka pandai berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak mengerti. Sebab apa? Mereka tidak pernah belajar tentang bagaimana bunyi kitab suci, yang dimana sesungguhnya Allah tidaklah mungkin berbuat rasis, dan Allah tidaklah akan mungkin mengingkari dari ucapannya sendiri. Sesungguhnya Allah bukan anak manusia dan juga bukan manusia dan juga anak manusia, sehingga ia berdusta, sehingga ia menyesal, masakah ia berfirman tidak melaksanakannya. Nah sekarang ketika Yesus itu dijadikan Tuhan, lalu Tuhan yang datang dari mana lagi? Sebab apa? Ketika di dalam Lukas itu juga dikisahkan, telah lahir bagimu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud, ya kan? Itu di ayat nomor 11-nya. Lalu di dua-duanya dikatakan di sana, setelah seusai penahirannya genaplah menurut Taurat Musa, maka ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jikalau Yesus itu Tuhan, mengapa mesti diserahkan kepada Tuhan lagi? Tuhan yang mana? Ya, karena menurut Yesus Tuhan itu hanya ada satu. Inilah hidup yang kekal itu. Bahasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Tuhan itu tidak ada dua, tidak ada tiga, satu. Ya, jadi kalau Yesus itu juga dianggap Tuhan, maka berapa Tuhan Kristen itu sebenarnya? Nah, itu oke, silakan. Pakai dalil kalau ngomong berargumen, kawan, jangan asal nyap akhirnya balik ke situ lagi. Ya, pakai dalil. Dalil yang disampaikan. Kenapa Yesus mengatakan bahwa di dalam Yohanes dia mengatakan aku dengan Bapa itu adalah satu. Maka tidak bisa terbantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena aku di dalam dia di dalam aku. Baca ayat selanjutnya. Satu pekerjaan. Itu pekerjaannya, bro. Baca ayat selanjutnya. Satu hakikat itu pekerjaan, bro. Satu pekerjaan. Misi Allah kepada Yesus. Bisa mengartikan itu bukan pekerjaan, kecuali itu menjelaskan. Inilah Anda tidak memahami ayatnya, gitulah, bro. Ini. Itu dia menyatakan diri dengan hakikatnya itu loh, bukan satu hakikat, bro. Satu pengajaran, satu misi itu di situ dikatakan, bro. Aduh. Ini kalau misalnya Yesus mengatakan apa yang kukerjakan ini
itulah juga yang dikerjakan oleh Bapa. Baca ayat selanjutnya, baca ayat selanjutnya, ada ayat selanjutnya tuh, baca ayat selanjutnya tuh. Iya, Ada ayat apa yang selanjutnya tuh. makanya kan dengan Tentang jelas bahwa pekerjaan yang dia dikerjakan meminta oleh Yesus. Apa dia, itu? dia Itu perintah dari dengan Allah demikian itu. Pak, diam dulu. Dengan demikian bahwa kita diajak untuk melihat kehadiran Yesus itu sebagai Tuhan karena bukan hanya dari pekerjaan saja, tetapi dari dirinya yang sejatinya bahwa Allah itu sendiri. Dengan demikian bahwa kita melihat dia sebagai Allah yang turun sebagai manusia. Sesuai dengan Yohanes bahwa firman itu turun menjadi manusia. Dan itu jelas dikatakan itu. Maka dia mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Bukan satu dalam, memang benar satu dalam pekerjaan. Tentu saja apa yang dikerjakan oleh Bapa, Putra Allahnya pun mengerjakan hal yang sama. Sehingga kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus bukan representatif lagi, tetapi dia sendiri. Makanya dia bisa mengatakan, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Sama. Mereka adalah satu. Makanya kami orang Kristen mengenali dia. Kami mengenali yang namanya itu satu misi, satu pekerjaan, Pak. Pribadi tetapi satu. Dengarkan, boleh saya lanjut, Friend. Kamu mengatakan bahwa saya tidak bagaimana dari tadi saya membaca. Diam dulu. Iya, nggak apa-apa. Itu keimanan saudara. Anda membawa satu data bahwa Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Anda harus pahami di situ satu pekerjaan, satu misi. Karena Yesus menerima perintah, Yesus menerima firman dan penyampai firman. Itu. Sebenarnya ini melenceng lagi. Tunggu dulu, Bang. Anda nanti jelaskan. Saya berikan satu pandangan yang kepada saudara. Apa itu aku dan Bapa adalah satu? Di situ kan jelas. Kalau kita membaca dari atas 25 ya sampai 30, Anda akan paham. Sama ketika di Matius 19 nomor 5. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Gimana ini? Ini perbandingan aja. Ini satu misi dalam rumah tangga. Ini begitu maksudnya. Ayat yang Anda bawa tadi. Di sini maka dipersatukan. Keduanya itu menjadi satu daging. Coba jelaskan kepada kami. Ya, itu adalah hukum perkawinan. Di mana manusia... Saya di sini tidak fokus perkawinannya. Tidak. Saya paham ini hukum perkawinan. Saya paham. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Maksudnya apa? Ini saya berikan satu perbandingan antara Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dan di sini juga sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi itu jelas ya bahwa satu aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Bapa Allah atau Allah itu adalah Yesus, bukan begitu, bre. Ya, selamat siang, Ban Mit. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ban. Sebenarnya ini melenceng kemana-mana, ini prosesnya. Ini banyak kan sudah ada. Benarkah, posisi kami bertanya, benarkah Yesus itu disalib? Itu loh. Ini Pak Franky selesaikan dulu. Jadi saya hanya memberikan satu perbandingannya di Matius 19 nomor 5 dengan versi di Yohanes 10 nomor 30. Bandalbo, begini kan bro, jangan keluar dari konsep dulu, jangan keluar dari konsep. Kita bahas masalah penyaliban dulu ini, jangan keluar dari konsep dulu, konteks yang masalah ketuhanan. Kita bahas dulu tentang penyaliban ini. Apa benar enggak Yesus disalib nih? Ya kan? Ya, siapa yang bawa ke sana? Cuman saya memberikan perbandingan. Betul. Karena di situ juga banyak kontradiksi.
pernyataan para penulis gitu kan, termasuk Yohanes, kemudian Markus, itu mereka saling berselisih paham mengenai tentang penulisan. Ada Yohanes mengatakan Yesus disidang pada jam 12. Sementara siapa yang mengatur? Markus ya siapa ya? Dikatakan di situ bahwa jam 9 Yesus sudah disalibkan. Kemudian mengenai masalah siapa yang mikul salib? Katanya Yesus sendiri menurut Yohanes. Kemudian Markus juga berbeda dari pernyataan Yesus. Kata Markus dikatakan di situ Simon yang mikul salib. Jadi di situ sebenarnya, jadi kalau bertanya, jam 12 itu siapa yang disalib? Kemudian siapa yang disidang? Kemudian jam 9 itu siapa yang disalib? Yesus yang mana yang disalib jam 9? Kemudian Yesus mana yang disidang pada jam 12? Kemudian Yesus mana yang memikul salib? Atau Simon yang mana yang memikul salib? Nah, itu kan banyak yang kontradiksi di situ. Itu yang perlu kita bedah. Kenapa begitu? Nggak saling ketemu, nggak saling sinkron itu. Para penulis itu yang notabene menjadi saksi penyaliban Yesus. Sementara informasi yang diberikan itu nggak sinkron. Nah, itu aja Bre, yang jadi permasalahan yang perlu dibedah di situ.